Episode 10, Hari Pertama Kerja. Dengan wajah panik Farhat terpaksa menoleh ke arah karyawan tersebut. Ada apa? Tanya Dimas gugup. Karyawan tersebut malah salah fokus kepada Melisa yang sedang disembunyikan di dalam jasnya Farhat. Hah? Apa yang terjadi? Apa perempuan itu pacar Om Farhat? Gawat dong. Tapi kan aku keponakannya Om Farhat, jadi seharusnya nggak jadi masalah kan? Batin Melisa ketakutan sambil menahan pengap di dadanya Farhat. Setelah mengamati bahwa yang dipeluk Farhat benar-benar wanita, karyawan itu pun segera pergi sambil tersenyum malu-malu, karena sepertinya dia paham bahwa bosnya sedang tidak ingin diganggu. Farhat pun bernafas lega melihat karyawan tersebut pergi, namun ia tidak langsung mengeluarkan Melisa dari balik jasnya, ia malah senyum-senyum sendiri. Entah kenapa dekat dengan Melisa begini membuat hatinya senang tak karuan. Sementara di dalam jas, Melisa mengatupkan bibirnya rapat-rapat agar tidak ketahuan, ia merasa, bisa jadi orang itu akan menandainya melalui suara yang tak sengaja kelepasan. Waduh, kayaknya gawat banget ini, pasti jadi masalah nanti. Soalnya jantung Om Farhat sampai mau meledak gitu, ujar Melisa dalam hati karena ia bisa dengan jelas mendengar detak jantung Farhat yang bergemuruh. Om, Melisa udah boleh keluar belum? Bisiknya pelan. Farhat pun mengeluarkan badan mungil Melisa dari jasnya sambil tersenyum salah tingkah, seketika mereka pun menjadi canggung dan saling melempar tatapan random sambil menyeringai, Melisa berusaha menetralkan pikirannya. Kamu mau ke rumah sakit? Tanya Farhat sambil menggaruk kepalanya. Rencana sih iya Om, jawab Melisa. Kalau gitu ayo Om antar, ujar Farhat, lalu ia segera beranjak dari sana sambil memegangi dadanya yang seperti mau meledak diikuti Melisa yang berjalan di belakangnya sambil berusaha mengatur nafas. Di dalam mobil Melisa terganggu akan rasa penasarannya dengan wanita tadi, ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Perempuan tadi pacar Om? Tanya Melisa ragu-ragu, bukan, jawab Farhat santai. Terus, kenapa Om malah takut dan ngumpetin Melisa? Di kantor kita ada geng yang mencari gosip terhangat dan menggorengnya, gosip sekecil apapun bakalan cepat menyebar kemana-mana, makanya Om berusaha nutupin, terang Farhat sambil tetap fokus menyetir. Iya kan Melisa keponakan Om, kenapa harus takut digosipin? Melisa masih tidak mengerti alasan Farhat. Tetap saja, mereka akan melebih-lebihkan cerita, ujar Farhat, Melisa pun hanya menganggukkan kepalanya. Keadaan Nita kini sudah membaik, Melisa dan adik-adiknya pun sangat senang mendengar kabar bahagia itu. Saat ini semua adiknya Melisa sedang di rumah sakit menemani ibunya, karena mereka tahu betul kalau Nita akan semangat dan kuat bila melihat anak-anaknya. Bu, Melisa udah diterima kerja, ujar Melisa dengan wajah yang sangat gembira dan antusias, dan Melisa kerjanya di kantor Om Farhat Bu, sambungnya lagi. Wah, beneran. Syukurlah kalau gitu, sahut Nita yang masih terbaring di ranjang pasien. Ia tersenyum lebar ke arah putri sulungnya itu. Terima kasih ya nak Farhat, kamu udah banyak banget bantu keluarga ibu, ujar Nita memegang tangan Farhat. Ia tidak tahu lagi harus membalas kebaikan Farhat dengan apa. Sama-sama Bu. Kita kan keluarga jadi harus saling membantu, balas Farhat seraya memandang lembut ke Nita. Maafin Dika ya kakak jadi harus kerja keras buat biaya sekolah kami. Dika janji kalau sudah lulus nanti Dika bakal bekerja keras buat bahagiain kalian, ucap Dika sambil memeluk Melisa. Apaan sih Dek, ini udah kewajiban kakak sebagai anak pertama, dan kakak doain kalau Dika lulus nanti bisa jadi dokter yang sukses biar bisa bahagian ibu, balas Melisa sambil menepuk-nepuk bahu Dika. Nur, ayu, sini peluk kakak juga dong, pinta Melisa pada dua adik perempuannya. Melisa membungkukkan badannya agar sama tinggi dengan Ayu, mereka pun berpelukan bersama dengan hangat. Farhat yang menyaksikan itu jadi terharu, ia sangat salut dengan keharmonisan dan kehangatan empat bersaudara itu. Nita juga tersenyum bahagia melihat kekompakan anak-anaknya.
ia sangat bersyukur memiliki buah hati seperti mereka. Saat sedang meresapi kebersamaan mereka, si bungsu Ayu mencium aroma di rambut Melisa yang dirasanya sama dengan aroma dari tubuh omnya. Karena sedari tadi ia duduk di sebelah Farhat, jadi dia tahu betul kalau aroma mereka sama. Memem, wangi rambut Kak Melisa sama kayak wanginya Om Farhat, celetuk Ayu dengan wajah polosnya sambil menghirup dalam-dalam aroma mewah di rambut kakaknya. Melisa dan Farhat langsung tersentak mendengar perkataan si bungsu. Ah, masa sih dek? Tanya Melisa gugup. Iya kak, kakak tadi minta parfumnya Om Farhat ya, ucap Ayu sambil tersenyum. Iya tadi kakak minta parfum sama Om Farhat, balas Melisa dengan wajah memerah. Ia merasa seperti maling yang kepergok mencuri. Farhat juga jadi salah tingkah sendiri, bagaimana bisa mereka kepergok oleh anak sekecil Ayu? Haduh, hari ini jantungku sport terus karena Melisa, ucap Farhat dalam hati. Nita kini sudah sehat dan ia sudah pulang ke rumahnya. Melisa menyuruh ibunya jangan berjualan dulu, agar kondisinya benar-benar sehat. Melisa juga menghandle semua kegiatan yang biasanya dilakukan Nita. Dengan ulet Melisa mengurus semua adiknya. Sifat Melisa yang keibuan sudah terbentuk sedari kecil, jadi ia dengan mudah mengarahkan adik-adiknya, mengurus dan juga memastikan mereka sekolah mereka tidak terganggu. Awal pekan, Melisa tengah bersiap untuk berangkat ke kantor. Ia sedang bercermin dan kagum pada dirinya sendiri yang sedang mengenakan kartu karyawan di lehernya. Walaupun statusnya masih magang, namun ia sudah sangat senang. Aku nggak ngangka sekarang bisa kerja di perusahaan besar. Berkat Om Farhat aku jadi bisa merasakan impianku sejak dulu untuk bekerja di perusahaan ternama, gumam Melisa kegirangan. Tibalah Melisa di kantor. Dengan hati yang masih berbunga-bunga Melisa masuk ke kantor sambil terus tersenyum. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Mila, supervisor kalian. Semoga kita bisa bekerja sama, sapa wanita berumur 30 tahun tersebut. Mila orang yang sangat ramah, ia juga dikenal dengan predikatnya yaitu Ratu Gosip. Saya Riko, manajer kalian, saya menantikan potensi kalian, sapa Riko datar. Lalu pergi meninggalkan mereka. Riko adalah manajer termuda di perusahaan, usianya masih 28 tahun dan dia juga merupakan manajer yang paling berkompeten. Melisa ditempatkan di departemen perancangan furniture dan juga interior yang diawasi langsung oleh presidir mereka yang tak lain adalah Farhat. Ada sekitar 25 orang di departemen tersebut dan 5 di antaranya adalah karyawan magang termasuk Melisa. Ya, tentu saja keberadaan Melisa di sana tak lepas dari campur tangan Farhat. Jam makan siang tiba, para karyawan berkumpul jadi satu di meja kantin. Baik pria ataupun wanita semuanya kompak saat jam makan siang melakukan rutinitasnya yaitu menggoreng gosip terbaru. Ting ting ting. Mila memukul gelas dengan sendoknya. Untuk para karyawan yang baru bergabung, kalian harus membiasakan diri dengan rutinitas kami saat makan bersama yaitu bergosip, jadi saya harap kerjasamanya dalam memberikan gosip terhangat, terang Mila sambil terkekeh. Bu, saya ada gosip panas, celetuk salah satu karyawan lama. Apa? Cepat keluarkan, ujar Mila dengan girang. Akhir pekan lalu, saya melihat Pak Farhat memeluk perempuan di dekat taman kantor, ujarnya sambil menambahkan nada yang membuat orang penasaran. Huk. Melisa langsung tersedak oleh makanannya, ia tidak menyangka bahwa wanita yang memergokinya tempo hari ternyata satu divisi dengannya.